Di video kali ini gue akan jawab pertanyaan yang ini. User XZ berapa nih? Jawab pertanyaan ini. Dapat 6 juta yang dijual apa aja bang? Ya itu udah yang dijual. Yang kayak kalian lihat, warung-warung Madura di sekitar rumah kalian. Itu udah yang dijual. Rokok, apa ya, es krim, minuman, bensin, beras, apa segala macam. Madura, warung Madura itu. Warung 1000 wajah. Kenapa kita bilang warung 1000 wajah? Dia toko kelontong, udah pasti dia toko kelontong kan. Anggaplah jual beras, jual apa segala macam. Dia toko kosmetik, bisa jadi toko kosmetik. Kenapa kita bilang bisa jadi toko kosmetik? Di sono bedak apa segala macam ada. Yang botol-botol bedak, hand body apa segala macam dia juga ada. Toko kosmetik. Bisa jadi apotek. Kenapa kita bilang bisa jadi apotek? Bukan bisa jadi apotek, kayak apotek lah istilahnya. Obat mereka lengkap juga. Obat juga ada dia. Dia kayak itu, kayak material. Kenapa kita bilang kayak material? Dia tambang apa segala macam ada. Kayak pokoknya kayaknya ya, yang nggak dijual warung Madura cuma itu doang. Yang nggak dijual paku, peralon, kayaknya nggak ada. Selain itu kayaknya ada. Cutter kita jual. Terus apa? Tali rafia kita jual. Gunting kita jual. Bahkan nih ada sebagian warung Madura jual benang, jual jarum. Ada. Jadi jalan apa yang nggak ada di warung Madura? Makanya kita agak kurang setuju ya kalau dulu. Maksudnya beberapa bulan yang lalu sempat ada wacana kalau warung Madura dilarang buka 24 jam. Kita kurang setuju sebenarnya. Kenapa kayak gitu? Karena kita kan memang pengen bantu masyarakat lah. Kalau orang mau belanja apa pagi-pagi, Alfa kan nggak buka dia. Alfamart, Indomaret kan nggak buka pagi-pagi lah sebelum anak berangkat sekolah kan nggak buka dia. Jadi siapa yang bantu mereka? Kalau bukan kita, siapa yang bantu mereka? Jadi kita kurang setuju kalau ada wacana-wacana kayak gitu dulu. Jadi kalau kalian aneh, bukan aneh sih, kalau kalian kaget omset kami nyampe 6 juta, jual apa aja, ya itu dah yang dijual. Nah, yang kalian harus tahu nih ya, justru kalau omset kita dikit, minimal kalau ada, coba dah kalian perhatiin, misalnya di dekat-dekat rumah kalian ada warung Madura buka, baru berapa bulan tutup. Biasanya kita minimal 6 bulan, setengah tahun biasanya kita minimal. Soalnya apa? Kalau mau ngontrak, istilahnya tempat lah kayak gini, mau ngontrak ruko kayak gini lah buat kita bukain warung. Biasanya dari tuan rumah, dari yang punya kontrakan, dia untuk uji coba biasanya dikasih 6 bulan dulu, nggak langsung kontrak 1 tahun. Kita mintanya juga segitu biasanya dulu. Nih bu, kita bayar 6 bulan dulu ya, kita mau lihat omsetnya di sini gimana. Biasanya kayak gitu. Dan minimal warung Madura ya, omsetnya itu minimal 3 ke atas 3. 2,5 ada sih sebenarnya, 2,5 ada, maksudnya ke atas 2 lah. Tapi jarang ada yang mau. Kita kan kalau warung Madura nggak kita jaga sendiri, kita pengen pulang, saudara kita nggak bisa, kita tetap cari orang lain buat jaga. Nah, kalau omsetnya kecil, rata-rata orang lain nggak mau. Mau nggak lo jaga warung punya gua, omsetnya segini, anggaplah nggak ke bawah dari 2 juta ke atas, kontrak segini, rata-rata orang nggak mau. Wah, itu mah kecil, kita nggak, itu rata-rata nggak mau. Orang minimal kalau mau jaga warung punya orang, minimal omset 3, kita baru itu omset ke atas 3 lah. Kalau ke bawah 3 rata-rata mereka nggak mau. Dan rata-rata orang yang ngontrak warung kayak gini, ngontrak warung sembako kayak gini, kalau dijaga dia selama uji coba lah, anggap dari pertama buka sampai 6 bulan tetap
nggak nyampe 3, biasanya mereka tutup pindah. Biasanya. Bahkan ada yang lebih parah lagi nih. Untuk daerah sekitaran Bali, rata-rata Bali yang omsetnya gede, ada yang satu hari tembus 10, ada 10 juta, 11 juta ada yang dari kayak gitu. Tergantung itunya, nggak bisa dilihat dari itunya. Warung Madura nggak bisa dilihat dari rame enggaknya. Jadi kalau kalian main ke rumah temennya, di sampingnya ada warung Madura, kelihatannya dari pagi mereka lain kayaknya rame, dia nggak bisa ditebak itunya. Kadang rame dapatnya kecil karena jatuhnya yang beli kecil. Per orang jangan beli 2.000, 3.000, 2.000, 3.000. Ada warung yang kelihatannya sepi, justru omsetnya gede. Soalnya apa? Jarang yang beli, tapi sekalinya ada yang beli dia banyak biasanya. Rokok berapa bungkus, ini berapa bungkus. Jadi kerjaannya ke kita nyantai, tapi duit kita dapatnya banyak. Kayak gitu yang anggap istilahnya seneng lah, kita jaga warung yang kayak gitu. Istilahnya seneng. Tapi kalau cuman omset 2 juta kalian kaget, nggak usah kaget. Segitu. Bukan mentoknya itu segitu, 6 juta bukan. Pokoknya minimal warung Madura 3. Ke atas 3 lah, nggak bisa ke bawah 3. Kalau ke bawah 3 biasanya rata-rata orang nggak mau jaga. Dan yang punya juga kalau ke bawah 3 biasanya tutup. Soalnya apa? Kalau dijaga sendiri mending. Cuman kalau dia mau pulang yang susah, nyari orangnya susah. Kan rata-rata orang nggak mau. Jadi biasanya kalau omsetnya ke bawah 3 biasanya mereka tutup, pindah cari lokasi lain. Kalau ada yang udah menetap di sono bertahun-tahun, ada warung Madura di sebelah rumah kalian udah menetap bertahun-tahun, berarti dia omsetnya ke atas 3. Entah berapa nggak tahu. Entah ke atas 5, entah ke atas 6, pokoknya minimal 3 lah. Berarti dia omsetnya ke atas 3. Ya kecuali omset gede, kontrak juga gede, itu biasanya juga yang nggak betah orang. Tapi nggak, kayaknya normal-normal aja. Udah segitu aja dulu buat jawab pertanyaan itu.